meskipun belum rasional, ya, belum rasional. Apalagi bicara arash, bicara Allah Subhanahu wa taala, maka qul amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah lalu gigih teguh ajek, ya kan, dan itu tidak tidak neko-neko. Semakin pinter pun juga rusak juga dunia kan sekarang ini, ya kan. Semakin pinter pun rusak dunia ini karena pinternya untuk membisniskan saudaranya, jadi pinternya untuk membisniskan racun, ya kan, racunnya membunuh orang, ya kan. Jadi semakin pinter itu bisa juga semakin rusak kalau tidak jadi iman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat ahli tafsir selain syarat yang teoritis, ya kan, harus pinter, ini 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 menguasai ini, maka salah satu yang penting adalah harus takut kepada Allah. Kepinteran yang peng-pengan, yang pol-polan, tapi tidak takut kepada Allah, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, cuman menyebabkan masuk neraka, ya kan. Karena menuntut ilmu kalau menimbulkan tafakhur, ya kan, tafakhur itu angga-anggaan, ujub, riya, hasud, maka tidak lain ilmu itu cuman ngajak masuk neraka. Catat. Jadi ilmu itu cuman ngajak masuk neraka. Nah inilah kira-kira ada hal-hal yang akal kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada akal tidak diberi ruang. Termasuk orang yang mati itu akalnya tidak ada ruangnya, ya kan. Makanya terus masuk kuburan itu akalnya nggak ada ruangnya. Ya udah, beriman aja, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah jadi seperti itu, luar biasa. Itu ada kisah indah banget, kisah-kisahnya Nabiullah Nuh pertama di surat Hud, Nabiullah Hud, ya kan, Nabiullah Saleh, Ibrahim alaihimussalatu wassalam, lalu Nabiullah Lut, lalu Nabiullah Syu'aib, ya kan. Kemudian Musa dengan Fir'aunnya laknatullah. Kata para ulama, kalau menyebut nama-nama begitu baiknya bilang laknatullah, ya kan, ya, kutukan Allah ada padanya. Lalu kalau para nabi dan rasul tentu alaihimussalatu wassalam, sallallahu alaihim jami'an, ya. Lalu ditutup dengan tentu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam arti menerima semua kisah dan pengalaman masa lalu dan akhirat. Dan bahkan di penghujung surat Hud indah sekali, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua para rasul yang aku ceritakan kepadamu Muhammad itu adalah untuk meneguhkan kamu. Artinya apa? Orang yang banyak bekal itu teguh umumnya. Orang yang punya duit teguh umumnya. Jadi ada orang punya duit kocar kacir juga banyak. Banyak zaman akhir ini orang mengejar duit luar biasa, tapi karena duit kocar kacir malah loyo juga, iya juga. Iya. Artinya apa? Artinya jadi orang yang punya banyak kisah, banyak pengalaman, banyak bekal, itu adalah linutsabbita bihi fuadak, ya kan, untuk meneguhkan hati ini supaya jadi berjalan teguh dan tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan ini adalah kebenaran, tentu menjadi nasihat, menjadi peringatan bagi orang-orang yang mengimaninya, ya. Ya, jadi wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum. Katakan kepada orang-orang, ya kan, yang tidak beriman, ya udah, dengan tidak berimanmu silahkan Anda untuk tetap berjalan dan kami juga akan berjalan. Nanti kita ketemu
di titik pertemuan yaitu di mahsyar, di timbangan di akhirat. Karena di akhirat semuanya ada tempatnya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amiluna wantadhiru inna muntadhirun walillahi ghaibus samawati wal ard. Ujung surat Hud ini indah sekali. Walillahi ghaibus samawati inna 'amilun wantadhiru inna muntadhirun. Dan semua kegaiban langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Gaib. Berarti meskipun yang ketahuan ini tetap ada yang gaib di bumi dan ada yang gaib di langit. Ya. Wa ilaihi yurja'ul amru kullu, dan semua urusan kembali kepada Allah. Maka tunduk kepada Allah maka tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak lengah, tidak lupa dari apa yang kamu lakukan. Ini kalau yang mau berangkat ke Pati, kira-kira di Cikampek ada apa? Nggak tahu, karena gaib. Nah gitu. Di 1 kilo yang ke sana ada apa? Nggak tahu, karena itu gaib. Jadi di bumi ini penuh dengan kegaiban. Di langit juga penuh kegaiban, dan bagi Allah Subhanahu wa taala tiada yang gaib, karena Allah Maha Gaib. Lalu masuk surat Yusuf alaihi salatu wassalam, dan termasuk ahsanal qasas, yaitu sebaik-baik kisah. Karena kalau membaca surat Yusuf itu enggak bisa nangis, yang ada adalah senyum-senyum, karena dikiranya baca novel. Indah sekali, banyak pelajaran, meskipun ada yang memilukan. Dan itu perjalanan hidup ini, yang nyemplungin sumur orang ya orang, tidak ada. Semut nyemplungin sumur orang itu nggak ada. Yang membuat rekodoyo dan rekayasa supaya orang itu kejebak, supaya itu orang masuk sumur, supaya itu jadi orang tidak bisa nyalon, itu juga orang, ya kan. Jadi semua yang merekayasa itu adalah orang. Tidak ada semut merekayasa orang, itu tidak ada. Makanya kalau bicara bahaya, paling bahaya makhluk Allah itu manusia. Dari bahaya mana sama iblis? Iblis kecil bahayanya, atau setan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu kecil, tapi tipu daya manusia itu luar biasa. Inna kaidahunna 'azim. Tipu dayanya luar biasa. Jadi yang paling berbahaya dari makhluk manusia itu adalah manusia itu sendiri. Wahai manusia, berikanlah manfaat dan jangan membuat bahaya di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya kan? Jangan merusak jadi di muka bumi ini setelah Allah memberinya dalam keadaan baik. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka lah yang membuat kerusakan. Maksudnya mereka itu kembalinya kepada manusia yang buat kerusakan, tapi pada tidak ngerosok. Ya, luar biasa ini surat Yusuf dengan seluruh etapanya, tahapannya yang indah, dari kecil dibawa ke angon atau ke tempat pengembalaan, disiksa, dimasukin sumur, di gandul timbonya para kafilah itu, lalu dijual di pasar, lalu dibeli oleh Azizum Misr Kutifar, lalu ada di istana, lalu Allah mulai menampakkan kelebihan gantengnya luar biasa, yang separuh jagat itu katanya, ya kan. Jadi bahwa al-jamal jamalu Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah istana, masalah dalam istana, masalah pintu yang berlapis-lapis, masalah abwaba wa qalat haytalak, masalah kamar yang indah, lari, kemudian masuk penjara, luar biasa. Dan di penjara Allah memberikan ilmu, memberikan ilham, memberikan wahyu dengan ilmu gaib, yaitu ta'birur ru'ya. Maka Nabiullah Yusuf berdakwah di penjara, berakhlak baik, berakhlak mulia, dan kemudian dengan sebab ilmunya secara zahir
maka Nabiullah Yusuf disuruh keluar dengan sebab ilmu. Maka harus punya satu keimanan, dua kesabaran, dua kelebihan yang bisa diberikan kepada publik, ya kan. Maka kemudian Nabiullah Yusuf keluar. Ketika keluar pun juga minta diklarifikasi dulu, karena dulu dimasukkan penjara karena tuduhan rekayasa. Maka ketika dikeluarkan harus dibersihkan, direhabilitasi, ditazkiyatun nufus dulu. Gimana tuh ceritanya para orang-orang pandai membuat rekayasa itu. Jadi rekayasa itu ada sampai sekarang canggih yang namanya rekayasa. Kalau lah hisab itu bisa direkayasa, itu karena malaikatnya nggak mau nerima sogoan aja. Kalau nerima sogoan bisa direkayasa, ya kan? Tapi kalau di tingkat malaikat masih bisa direkayasa. Saya kasih contoh, misalnya ada orang niat masuk masjid atau ngaji atau berbuat baik, tapi niatnya bukan karena Allah, itu termasuk merekayasa malaikat. Itu menipu tapi Allah senyum. Memang malaikat tidak tahu tapi gue tahu. Nah begitu. Makanya ada amal nanti lolos di langit pertama, lolos di langit kedua, lolos di langit ketiga, lolos di langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan setiap langit ada muwakkalun ilaihi al-malak, ada malaikat yang diserahin oleh Allah. Lolos semuanya malaikat itu, tapi di hadapan Allah lemparkan itu amal ke muka orang yang punya. Ngeri sekali. Jadi malaikat pun bisa diakali orang pinter kelas kakap namanya. Nah itu namanya malaikat. Saya kira itu menjadi bekal kita, bagaimana ketulusan hati, kebersihan hati, keimanan ini luar biasa. Silahkan berikhtiar, bahkan wajib berikhtiar, wajib beramal, tapi karena Allah. Semuanya indah. Dan tanggal 12 Agustus Jaya RI kita 75 terus, dan mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar, a'izzah, ahbab, para kasih, sehat jasmani dan rohani, ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan, khususnya hari ini urusan berat, urusan ringan, urusan setengah berat, setengah ringan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Rukna as-sihhata wal 'afiyata fi abdanina wa arwahina wa anfusina ya Allah, wa ahalina wa auladina wa dhurriyyatina banatina ya man hawlana man ma'ana ya Allah, wa sya'bina Indonesia ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Salamata min kulli bala'in wa ghala'in wa ta'un wa firuza wa corona ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. ويسر لنا أمور الدين والدنيا وحقق آمالنا ونياتنا وقضي حاجاتنا يا الله. تقبل دعاءنا يا مجيب السائلين، وأنزل لنا البركات يا الله، البركات بركة يا الله، معيتك يا الله، معيتك برحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Semuanya dalam tugasnya hari ini insyaallah hebat dan sukses, lancar. Yang mau ke Pati selamat insyaallah taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.